Dodol Betawi yang masih digigit, dikunyah, ditelan. Yeay. Ayo ikutin aku ke pembuatan dodol di dalam. Papa aku di dalam. Ayo ikut aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supardi. Kegiatan saya sehari-hari bekerja di perusahaan swasta untuk logistik, yang mana itu mengantar tagihan atau dokumen. Kemudian kegiatan saya selanjutnya di rumah tuh mengikuti Karang Taruna, itu Karang Taruna Kelurahan Teguh, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Selain kegiatan saya sehari-hari mengisi waktu untuk Karang Taruna dan bekerja, samping itu saya juga mempunyai usaha, yaitu usaha dodol Betawi yang saya beri nama Dodol Betawi Masih ya. Usaha kita ada di Kota Depok, terutama di Kampung Arman, Jalan Alamanda RT 1 RW 7 nomor 32, Kelurahan Teguh, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Usaha dodol berintis itu awalnya memang punya orang tua, kemudian orang tua itu udah almarhum ya. Awalnya saya cuma sebagai membantu orang tua mengaduk dodol aja, tidak mengetahui komposisi atau bahan-bahan yang lain, hanya sekedar mengaduk. Lambat tahun saya belajar dan berusaha, dan alhamdulillah dan seketika itu diberi kepercayaan pada orang tua untuk mengolah sendiri dari bahan hingga mengaduk hingga matang, hingga jadilah dodol yang sekarang tersedia. Dan kemudian kita ada terobosan baru dari saya, yang sebelum adanya itu dodol dibentuk melalui bestek atau wadah ya, wadah. Nah, kita punya terobosan baru dan semacam inilah dodol kami sekarang, yang menggunakan box kertas ini, dan kita kemas secara rapi. Untuk pemasaran dodol Betawi Masih ini sementara kita online dan melalui via Instagram ataupun melalui WhatsApp ya ke teman-teman tangga, ya dari mulut ke mulut lah, muncullah sebuah customer kita, mungkin dari yang terdekat maupun yang terjauh, dan kita udah mengirim dodol kita itu di daerah Sumatera, daerah Pulau Jawa sendiri, bahkan ke Bali dan Kalimantan itu udah sampai melalui teman-teman yang ada sanak famili atau saudara, itu kita buat oleh-oleh atau buat sajian acara keluarga gitu. Biasanya dodol kita itu dikenal kan karena dodol biasanya dominan itu lebaran aja ya, dan kita punya terobosan baru, itu dodol kita kemas agar bisa dinikmati itu setiap hari. Selain untuk acara keluarga, acara hantaran, pernikahan dan lain-lain, itu kita usahakan dodol itu dikemas secara biar bisa dimakan untuk sehari-hari. Contohnya menemani minum kopi, minum teh, atau ada tamu, kita bisa suguhkan dodol itu dalam kemasan kecil-kecil seperti ini. Satu sisi karena dodol ini kita ada dari orang tua ya, dulu ilmunya pembuatan dodol ini, mungkinlah disinilah titik saya untuk memulai usaha. Selain meneruskan usaha orang tua, saya juga mengembangin makanan tradisional Betawi ini biar tidak punah. Karena kalau bukan kita generasi muda, siapa lagi yang meneruskan? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi kita bergerak untuk melestarikan makanan budaya Betawi, dodol Betawi. Dodol Betawi Masih ada dengan dodol Betawi lain, mungkin sebagian customer kita yang sudah mencicipi ya, karena untuk diri saya pribadi itu bisa lah mengunggulkan, tapi kan kalau untuk dari customer kita bisa kasih masukan, dan bedanya itu kita lembut gitu. Jadi ketika udah dominan dodol udah mulai keras, kita dimakan masih tetap lembut untuk dalamnya gitu. Untuk dodol lain ya mungkin menurut penilaian customer itu ada sedikit keras lah ya, sedikit keras teksturnya gitu kan, dimakan juga agak keras. Dan untuk dodol kita ini meskipun udah keras tapi dimakan masih lembut gitu.
Sebenarnya itu apa ya, kita mungkin pernah lah dari awal kita bikin itu tahun 2001 ya, 2001 bulan apa ya, pokoknya 2001 awal lah kita udah mulai kita coba, karena almarhum meninggal itu di 2001 awal, dan semenjak almarhum meninggal untuk saya meneruskan jatuh bangunnya itu mungkin karena beda tangan ya, beda pembuatan. Kita hampir sekitar 10 lebih lah, 10 adukan dodol itu kita gagal untuk testernya ya, dan itu kita terus berusaha dan kita kasih customer yang mungkin secara cuma-cuma dengan penilaiannya, dan dari situlah kita mengetahui apa kekurangan dodol kita gitu kan, untuk kita perbaiki lagi, dan sehingga saat ini hampir sama dengan apa yang diciptakan oleh orang tua kita pada sebelumnya gitu, dengan rasa atau dengan apa, gurih dan kelembutan dodol itu tersebut. Untuk dodol Betawi Masya ini kita untuk sementara tidak ada varian rasa ya, karena kita dari almarhum itu dari orang tua saya sendiri. Itu untuk rasa tidak ditambahkan dulu ya, kita masih original. Karena kenapa original? Karena kita awal mulanya itu kan orang tua mesti apa namanya, menuju customer kita yang benar-benar asli Betawi ya kan, asli Betawi kan tahu khas rasanya tuh dodol bagaimana yang original. Kemudian di saya ini saya terobosan melalui bentuk box seperti ini, tujuan saya biar apa ya, mengirim ke luar daerah atau luar tempat saya tinggal ini kan, untuk aman gitu kan, dengan kurang begini untuk pengiriman. Terus juga dodol ini kan dibuat dari bahan-bahan yang kalau dibilang tanpa bahan pengawet gitu. Tanpa bahan pengawet itu ya macam kayak terigu, tepung ketan, gitu kan, santan, gula merah, gula pasir, kita pakai daun pandan ya, untuk lebih wangi. Kenapa kita dagang dodol? Satu sisi saya juga apa ya, meneruskan budaya Betawi dan menjaga makanan tradisional Betawi gitu. Dan yang saya bisa mungkin hanya dodol lah, bentuk dodol. Nah, mungkin dari sinilah saya mempertahankan gimana generasi muda kita bisa mempertahankan apa yang sudah ada resep ataupun apa ya, ciri khas orang Betawi itu kan banyak lah, makanan Betawi ya kan, khususnya makanan, minuman, kuliner gitu kan. Tapi kenapa dodol? Karena memang dari awalnya orang tua saya itu emang dominan dodol, dari keluarga besar maupun dari kakek saya, nenek saya gitu. Untuk produksi ya mungkin itu ya kelemahannya kami di waktu. Karena di waktu satu sisi saya bekerja itu dari pagi sampai jam 7-an lah, jam 7 malam kita pulang. Itu kita mulai jam 8 malam untuk pembuatan dodol. Karena pembuatan dodol ini enggak sebentar ya, sekitar 4 jam lah ya, 4 jam lebih untuk mempersiapkannya. Dan itu ketika itu pernah kejadian kita tidur waktu ngaduk dodol. Jadi ketika setengah perjalanan saya, karena saya pribadi yang masih mengaduk, tanpa ada yang bantu, mungkin hanya istri, dan itu ketiduran gitu maksudnya. Dan ngaduk itu ketiduran, nggak bangun, nggak sadar gitu kalau dodol itu lagi dibuat gitu. Akhirnya kita gagal lah gitu kan pembuatan dodol tersebut. Ya karena satu sisi waktu istirahat saya kurang, satu sisi saya bekerja, terus ada kalau kegiatan Karang Taruna kurang untuk kita, ya ada waktu kita bantu. Terus kalau ada pemesanan dodol yang kita buat ya, di waktu itulah kita agak kurang untuk istirahat dari pagi hingga malam gitu. Nah, kesulitannya ya kita meluangkan waktu lah ya ketika kita bekerja. Kemudian karena saya bekerja di lapangan ya, kita bisa istirahat istilahnya di masjid atau di tempat istirahat lainnya untuk menjaga kondisi kita. Itulah yang saya lakukan untuk jaga kondisi, terutama saat malam hari, karena pembuatan dodol di saya itu malam hari. Dan untuk dodol di kami itu kami bilang fresh. Kenapa fresh ini? Karena kita PO ya, nggak bisa begitu dia mesen langsung ada, karena di satu sisi waktu saya untuk pembuatannya gitu kan. Karena pernah kejadian waktu itu saya bikin itu sekitar 2 kuali itu kita bikin, dan saya berharap memang ada pembelinya, ternyata gagal. Udah selang berapa bulan kita udah ngasih pemasaran, ada giveaway gitu, kita dagang stok ada, akhirnya kita gagal. Ya udah, akhirnya kita rubah, kita kembali ke dodol kita yang fresh gitu kan, istilahnya yang baru kita bikin, customer kita kasih gitu. Jadi itulah kenapa kami bisa bilang PO, karena kita mau ngasih yang terbaik buat customer kita,
buat ngasih yang fresh ke customer kita. Jadi ketika dia disimpan untuk beberapa hari masih aman lah untuk dikonsumsi. Gitu. Sukses menurut saya apa ya? Ketika hasil karya kita dinikmati oleh orang lain dan orang lain mengatakan itu bagus, ya sebenarnya bukan kita merasa kita tinggi hati ya, justru kita rendah hati, kita bersyukur karena apa yang telah kita ciptakan, apa yang telah kita buat, customer banyak yang suka, banyak yang minat, itu maksud banggaan juga buat saya ya, karena bersyukur juga banggaan apa yang saya usahakan selama ini itu berhasil gitu kan, untuk meneruskan perjuangan dari orang tua kita. Pesan untuk generasi muda ya, mungkin untuk yang belum tahu gagasan produk apa gitu. Nah, sekarang kita lihat dari lingkungan kita dulu dah, dari nggak sejauh-jauh dari apa yang ada di keluarga kita potensi apa yang ada di keluarga kita kembangin dan kita fokusin. Insya Allah apa yang kita niatin, apa kita tujuan kita baik, insya Allah maju. Untuk dodol Masya ini pemesanan kita melalui WhatsApp ya, melalui WhatsApp itu di 0898819104. Kemudian ada 2 nomor, kita satu lagi 089881991007. Dodol Betawi Masya, digigit, dikunyah, ditelen.